Karena saya umur 6 tahun yatim piatu. Ibu meninggal. Piatu? Piatu. Oke. 8 tahun bapak meninggal. Kalau saya lihat teman-teman saya nggak ngehormatin ibunya, saya tuh marah. Bang, saya ingin memulai dari ini pertanyaan yang barangkali abang tidak duga. Kalau abang mendescribe diri abang sendiri dengan 3 kata, apa bang? Dari situ saya akan bergerak tanya abang. 1 kata saja, setiap dari 3 kata itu. Cinta. Wah, the love ya? Cinta Indonesia. Enggak dong, 1 kata aja. Oh, cinta. Oh ya, cinta doang. Cinta, oke. 2? Ulet. Ulet, oke. 3? Rakyat. Oh, rakyat. Oke, abang jelaskan kenapa love. Jangan sampai seperti Julia Robert, love, eat, and apa gitu. Jadi dia di Amerika, di Italia, dan di Bali. Karena di 3 itu. Kenapa love bang? Mungkin Refli. Ya. Karena saya umur 6 tahun yatim piatu. Ibu meninggal. Piatu? Piatu. Oke. 8 tahun bapak meninggal. Berarti 8 itu sudah yatim piatu. Oke. Yatim piatu. Jadi istilahnya itu menginginkan, membayangkan kita punya bapak ibu. Oke. Kehidupan rumah tangga yang utuh ya. Gitu, yang utuh. Iya. Sayang kita pendek sekali ketemu ibu, ya. Tapi dia ninggalkan saya warisan luar biasa. Karena kita diajarin baca umur 3 tahun. Oke, jadi 3 tahun udah bisa baca. Ya, warisan itulah yang bisa kita kemana-mana sampai hari ini. Iya. Kebiasaan baca itu. Iya. Saya tinggal sama nenek saya di Bogor. Jadi love, karena kalau kita cinta pekerjaan kita pasti kita cinta keluarga kita untuk kita bahagia. Kita cinta rakyat sama bangsa kita. Insya Allah kita bisa berbuat banyak buat negara dan bangsa. Dimanapun posisinya ya. Dimanapun posisinya, di dalam sama di luar sistem. Iya, oke. Ya, saya di luar sistem banyak sekali memperjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Zaman Soeharto berhasil. Kita di luar perjuangkan undang-undang BPJS bersama Serikat Pekerja 2 tahun lebih. 2 tahun BPJS. Nah, kenapa saya bilang harus ulet itu tadi? Iya. Kemudian kita. Tapi belum selesai love-nya, baru kita nanti uletnya. Love-nya dulu selesaikan. Memang penampilan publik saya garang, tegar gitu, ya kan. Ketus. Ini terus terang bang ya, kalau misalnya orang bertemu abang dan itu wartawan baru, zaman masih di Ekonit dulu, paling mengeluh sama abang. Karena kalau nggak siap-siap itu bisa di-kick. Kalau nggak siap-siap gitu. Gitu. Jadi sebetulnya yang kenal saya akan jauh ngelihat Rizal Ramli yang berbeda, yang doyan bercanda, yang doyan ngeledek. Jadi sobat era sekalian, saya ketemu Bang Rizal ini kenal tuh baru tahun 2020 secara dekat sebenarnya. Gara-gara saya nge-YouTube juga. Makanya di Life Begins at 50 buku saya nggak ada Bang Rizal. Ini ada 200 toko. Sebagian cebong, sebagian kampret. Nanti saya kasih ya abang. Jadi mulai Panglima TNI, ada Kapolri, tapi ada Rocky Gerung juga, saya Didu di sini. Cuma Bang Rizal belum punya, belum ada. Gatot Nurmantio belum ada gitu. Oke, love bang ya. Tapi jadi seperti paradoks bang ya. Love karena mungkin abang, betapa berharganya cinta itu kan. Walaupun sedikit, mungkin hanya 6 tahun merasakannya. Barangkali dari 6 tahun itu 4 tahun yang baru merasakan. 2 tahun mungkin terlalu kecil kan. 8 tahun ayah. Contoh sederhana gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya nggak ngehormatin ibunya, I see. saya tuh marah. Kalau teman dekat kita ingetin. Oke. Kamu itu mesti bersyukur punya ibu gitu loh. Ya kan? Kita yang nggak punya ibu pengen banget punya ibu. Yang kedua juga tentu banyak yang lihat. Kok saya persisten sekali untuk selalu berpihak belain rakyat, belain bangsa kita. Sebetulnya karena cinta juga. Oh, cinta juga, Iya kan? Karena waktu mahasiswa saya ikut pertukaran pelajar di Jepang. Berapa lama? Cuma 3 bulan. 3 bulan ya? Di Sofia Daigaku di Tokyo. Saya keliling Jepang, saya kaget. Ini kan batu doang. Maksudnya Jepang tanahnya nggak sesubur. Iya, nggak seperti kita tongkat batu dan kayu jadi tanah
tanaman. Tapi rakyatnya makmur. Nah itu penuh pertanyaan saya. Loh kok bisa? Ya kan kita jauh lebih kaya raya alamnya. Rakyatnya itu hidupnya susah. Tapi saya juga sadar saya nggak kenal Indonesia karena saya gede di Bogor. SMP, SMA terus di Bandung, ya kan. Jadi pulang dari situ saya keliling daerah-daerah miskin di pantai utara Jawa sampai Bali sama Lombok sama almarhum teman saya yang meninggal mahasiswa ITB. Karena pengen tahu apa sih masalahnya. Kita kan anak Jakarta Bogor nggak kenal the real Indonesia. Nah, dari situ masih untung saya anak Sumatera, jadi saya tahu bedanya. Saya Sumatera melewati beberapa daerah kan. Begitu di Jawa kok beda banget Jawa sama Sumatera. Akhirnya itulah kenapa kita memutuskan masalah kita ini pendidikan. Karena waktu itu 8 juta anak Indonesia nggak mampu masuk SD. Akhirnya kita bikin gerakan anti kebodohan, kita bikin paper-paper, kita ajak Rendra untuk bantu kita. Rendra sastrawan. Dia bikin puisi khusus dibacakan di kampus ITB pada waktu mengisap lisong, bukan? Sebatang lisong. Itu basisnya. Mengisap lisong, menyaksikan Indonesia. Wah, luar biasa itu. Itu lagu apa? Ada filmnya yang Muda yang Bercinta. Muda yang Bercinta. Tapi di band. Tapi kemudian bisa diputar berapa tahun kemudian? Sumanjaya kita ajak. Nah itu butuh waktu hampir 2 tahun. Akhirnya pemerintah Soeharto waktu itu ambil alih ide ini, bikin undang-undang wajib belajar 6 tahun. Sehingga 8 juta anak ini bisa sekolah. 6 tahun ya? Nah tapi itu kan nggak mungkin kalau nggak ada cinta. Iya kan? Karena cinta kan harus ada dedikasi. Kita ngerjain itu dengan teman-teman hampir 2 tahun lebih. Dan abang waktu itu di ITB berapa tahun? Saya waktu itu wakil ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Berapa tahun kuliahnya? Harusnya sih kita kan nggak selesai di ITB-nya. Karena kemudian bikin lagi yang lebih gede. Bikin buku putih perjuangan mahasiswa. Yang jadi basis gerakan mahasiswa seluruh Indonesia. Kayak Jumhur juga nggak sempat selesai jadinya. Kampus ITB diduduki, kita dipenjara, diadili, dimasukkan penjara militer, suka miskin sama teman-teman hampir 1,5 tahun tuh di situ. Tahun berapa itu? Tahun 70? Tahun 78, 79. NKKBKK ya? Enggak, NKKBKK setelahnya. Setelahnya ya? Sebelum NKKBKK. Masif pertama melawan pemerintahan otoriter. Jadi kan gerakan mahasiswa ini kan dinilai 66, 74, 78. Kita yang 78. Baru 98. Ya, kita 78. Jadi intervalnya jauh banget dari 78 ke 98. Nah, buku putih itu diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson. Ben Anderson Australia ya? Dari Cornell. Dia orang ini ya? Orang Amerika ya, Ben Anderson. Nah, terjemahannya lebih bagus dari aslinya. Karena ditambahin indeks, ditambahin penjelasannya, ditambahin foto. Jadi ilmiah banget. Jadi versi bahasa Inggrisnya jauh lebih ilmiah dari. Padahal dari terjemahan versi pamflet. Itu buku putih itu masih ada sampai sekarang? Masih ada, bisa di Google, di internet. Apa judulnya? Itu judul bahasa Indonesianya Buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu lebih sulit mencari Indonesianya ketimbang Inggrisnya biasanya. Student. Ini ada nih. Ada ya. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa, bahkan ada PDF-nya nih. Jadi Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978, Dewan Mahasiswa ITB. Jadi nah kalau nggak ada cinta ngapain sih? Kita kan profesional aja dong. Pengen jadi, saya kan cita-citanya ingin jadi fisikawan. Dulu. Karena saya pengagum Einstein. Dulu ITB ngambil fisika. Ngambil fisika. Kalau orang ITB bang ngambil ekonomi so easy, gampang banget. Tapi kalau orang sosial ngambil ITB nggak mungkin. Atau orang sosial ngambil ekonomi makro, pusing juga kepalanya biasanya. Ekonom top di Eropa, di Amerika, yang menang Nobel kebanyakan itu PhD dalam bidang matematika. Masternya matematika, kalau fisik. Soalnya jago di situ dia. Kalau kita ilmu sosial ini pusing kepala kita lihat angka-angka. Jadi dari kata-kata love itu, bang, apa yang paling abang merasa berkesan itu? Kalau kita berjuang untuk rakyat, kita kan pada dasarnya, walaupun rakyat kita kadang-kadang nggak ngerti juga apa yang diperjuangkan diomongin, tapi mereka bisa merasakan. Itu respons rakyat sama saya kalau saya jalan di daerah atau di mana-mana, itu luar biasa. Itu yang membuat menambah energi ya. Saya naik taksi, naik ojek, mereka tuh tumpahkan harapannya, kesulitannya
sama kita gitu. Ya itu luar biasa. Jadi love itu kadang-kadang nggak perlu logika. Ya kalau yang ngerti apa yang kita omongin kan terbatas di Indonesia, ya kan, terlalu teknis, terlalu ekonomis. Tapi rakyat bisa merasakan ini pemimpin, orang ini berempati sama kita nggak, cinta sama kita nggak, dan gelombang cinta itu dapat dirasakan kalau kamu memang istilahnya tulus lah. Gitu. Oke. Kalau satu kejadian yang touching, yang barangkali abang merasa nggak bisa abang lupakan, related dengan kata love ini, apa bang? Waktu saya habis pulang dari Jepang waktu mahasiswa. Tahun berapa itu? Tahun 70? 75 kali ya. Abang masuk tahun 70? 73. Oh 73. Jadi abang udah ikut itu malari nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak ikut sama sekali. Nggak ikut, oke. Kita kan ke daerah miskin di pantai utara Jawa. Oke. Berhenti di Tegal. Kita kan naik truk lah biasa, mahasiswa. Sampai ke pantai Tegal. Tiba-tiba spontan aja, ikut aja sama nelayan. Saya berdua sama teman saya. Ikut ke laut? Ikut ke laut. Ke bagan di tengah laut. Dinginnya tuh luar biasa. Malam itu? Malam. Kan nangkap ikan kan malam. Iya, malam. Kan? Terus ngangkat jaringnya itu malam-malam kan berapa kali sehari kan. Satu, dia punya anak namanya saya masih ingat Sugriwa. Sugriwa. Oh, itu nama pewayangan tuh kayaknya. Anak yang seumur SMP tapi nggak sekolah sama sekali, harus bantuin bapaknya. Nah yang kedua, karena nggak ada rencana, dia kan cuman bawa nasi sedikit buat dia sama anaknya. Dia share sama kita. Kita kan kelaparan. Di tengah laut itu? Di tengah laut, iya kan. Dan di tengah laut apalagi tambah lapar. Tambah lapar. Dia share sedikit aja, apa sisa-sisa ikan kan. Kalau yang bagus kan buat dijual, ikan-ikan kecil. Saya terharu, orang segini miskinnya mau sharing gitu. Yang kedua, Sugriwa ini anaknya pintar, diajak ngobrol, bantuin bapaknya. Ya dia kepengen sekolah. Dari situlah ide besar supaya kita perjuangkan wajib belajar itu. Dari pengalaman lihat susahnya hidup nelayan, susahnya si Sugriwa yang nggak bisa sekolah. Pernah ketemu sama Sugriwa? Nggak. Kalau abang Bung Karno, abang bisa bikin Sugriwaisme. Jadi Sugriwaisme.